Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizka Putri, NPM 1804041148 Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transmisi umum kebijakan moneter. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari mekanisme transmisi moneter, lalu bagaimana tahap mekanisme moneter, dan bagaimana saluran transmisi kebijakan moneter. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dari mekanisme transmisi moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ialah sebuah proses dari terbentuknya suatu kebijakan hingga akhirnya suatu kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap sektor real. Pendekatan ini mempelajari aktivitas ekonomi dengan membentuk model struktural dan dampak terhadap perubahan uang beredar, yaitu deskripsi bagaimana perekonomian bekerja dengan menggunakan sekumpulan persamaan yang menunjukkan perilaku perusahaan dan konsumen dalam banyak sektor dalam perekonomian. Selanjutnya, mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, apakah OPT atau yang lain, dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan ini kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, tingkat nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham, di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan kepada bank dari bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham, maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Selanjutnya, dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Hal ini terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Yang kedua yaitu ada lamanya tenggang waktu atau lag suatu kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan serta pelaku ekonomi jelas akan berpengaruh pada interaksi yang dilakukan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan karenanya akan membawa perubahan pula pada mekanisme transmisi kebijakan moneter, bahkan dalam banyak hal, karena menyangkut perubahan perilaku dan ekspektasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimaksud diliputi oleh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi. Setiap perubahan kebijakan bank sentral akan diikuti atau telah diantisipasi dengan perubahan perilaku perbankan, sektor keuangan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Bagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh Alan Greenspan berpengaruh pada ekspektasi para pelaku pasar keuangan serta nilai tukar dan harga saham di berbagai belahan dunia. Seperti yang dikemukakannya, ini merupakan contoh yang jelas mengenai hal tersebut. Demikian pula perubahan perilaku perbankan dalam operasi dan inovasi produk keuangan yang dilakukannya, seperti keengganan bank menyalurkan kredit atau maraknya produk derivatif dalam transaksi valuta asing
juga akan berpengaruh dan harus dipertimbangkan oleh bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Di dalam ekonomi tradisional dan bersifat tertutup di mana bank hanya satu-satunya lembaga keuangan, hubungan antara uang beredar dan aktivitas ekonomi real masih relatif kuat. Namun sejalannya dengan berkembangnya perekonomian di suatu negara dan sektornya semakin maju serta keuangan berkaitan uang beredar dengan sektor real menjadi semakin renggang. Bahkan, sebagian besar dana lembaga keuangan harus berputar dan berkonsentrasi di sektor keuangan saja dan tidak menyentuh sektor real, seperti pola hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan yang berubah dan semakin tidak erat tersebut akan berpengaruh pada lambat tenggang waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Sementara itu, dalam suatu perekonomian terbuka sejalan dengan arus globalisasi, perkembangan perekonomian suatu negara juga akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di negara lain. Pengaruh ini dapat terjadi melalui fluktuasi nilai tukar mata uang, kegiatan ekspor dan impor, serta arus dana masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan. Dalam kondisi seperti ini, pelanggan saluran transmisi seperti suku bunga, kredit, nilai tukar menjadi semakin penting. Begitu juga dengan peranan saluran harga aset seperti obligasi dan saham, dan ekspektasi juga semakin perlu dicermati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap mekanisme moneter. Pada dasarnya, transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor real. Interaksi ini terjadi melalui dua tahap atau dua proses perputaran uang. Tahap pertama yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Dalam tahap pertama ini, dari interaksi di pasar keuangan terjadi di sistem pengendalian moneter tidak langsung yang umum dilakukan yaitu melalui lembaga keuangan perantara seperti industri perbankan. Di satu sisi, Bank sentral melakukan operasi moneter melalui transaksi keuangan dengan industri perbankan, sedangkan di sisi lainnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan dalam portofolio investasinya. Interaksi ini akan terjadi melalui pasar keuangan atau pasar valuta asing. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan sedemikian rupa akan mempengaruhi volume maupun harga-harga aset atau suku bunga, nilai tukar, kewajiban bagi hasil, dan harga saham. Yang kedua yaitu interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan di sektor real. Tahap kedua ini dari interaksi transmisi kebijakan moneter melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor real. Dalam konteks ini, perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi yaitu mobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito yang menyalurkannya kepada debitur atau dunia usaha. Dari perspektif mobilisasi, interaksi ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga, volume tabungan, dan deposito yang merupakan bagian dari uang beredar atau M1 dalam arti sempit dan M2 dalam arti luas. Nah, di dalam kondisi di mana perbankan ingin meningkatkan tabungan atau deposito mereka, ceteris paribus suku bunga akan dinaikkan untuk merangsang preferensi simpanan masyarakat. Sementara dari sisi kredit, interaksi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan. Jika bank ingin meningkatkan ekspansi kredit atau pembiayaannya, ceteris paribus suku bunga akan turun sedemikian sehingga mendorong peningkatan masyarakat untuk meminjam atau untuk memiliki pembiayaan dari bank. Yang ketiga yaitu saluran transmisi kebijakan moneter. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan struktural dalam sektor moneter, terdapat setidaknya 6 saluran
mekanisme transmisi kebijakan moneter yang telah umum dikemukakan dalam teori moneter kontemporer. Yang pertama yaitu saluran uang. Transmisi kebijakan moneter melalui saluran langsung atau saluran uang mengacu pada teori klasik tentang peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dibahas oleh Fisher dalam teori kuantitas uang atau quantity. Theory of money pada dasarnya teori ini menggambarkan kerangka yang jelas tentang analisis hubungan langsung antara uang beredar dan harga yang dinyatakan oleh persamaan populer yaitu MV sama dengan PT. Dalam kondisi keseimbangan jumlah uang yang beredar yang digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi atau MV adalah sama dengan total output nominal yang dihitung dengan harga berlaku yang ditransaksikan dalam suatu perekonomian. Teori kuantitas uang ini menekankan bahwa permintaan uang oleh masyarakat semata-mata untuk keperluan transaksi dalam perkembangannya. Pendekatan ini telah direvisi oleh Keynes yang menyatakan bahwa motif permintaan uang adalah untuk melakukan transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Yang kedua yaitu saluran suku bunga. Berbeda dengan saluran langsung yang menekankan pada aspek kuantitas proses perputaran uang dalam perekonomian, saluran suku bunga lebih menekankan pada pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Nah, di dalam konteks ini, kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan mempengaruhi inflasi dan output real. Nah, pada tahap pertama, operasi moneter bank sentral akan mempengaruhi suku bunga jangka pendek seperti suku bunga SBI dan suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB. Pada akhirnya perubahan ini akan mempengaruhi terhadap perubahan suku bunga deposito bank serta suku bunga kredit. Biasanya proses perubahan suku bunga bank kepada nasabah tidak akan terjadi segera, tetapi akan ada tenggang waktu karena kondisi internal bank dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu saluran kredit. Pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang atau M1 dan M2 disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak akan berjalan sempurna. Artinya bahwa peningkatan simpanan bank atau dana pihak ketiga tidak akan secara otomatis diikuti oleh peningkatan kredit atau pembiayaan. Yang paling berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit atau pembiayaan perbankan, bukan simpanan masyarakat. Mengenai interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan sektor real, pada langkah pertama, interaksi antara bank sentral dan perbankan terjadi di pasar uang domestik. Interaksi ini berpengaruh atau mempengaruhi tidak hanya perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga berpengaruh terhadap volume dana yang dialokasikan oleh bank dalam bentuk instrumen likuiditas dan dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Yang keempat yaitu saluran nilai tukar. Pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar sama seperti saluran suku bunga, menekankan pentingnya aspek perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas perekonomian. Dalam hal ini, valuta asing mengenai interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam proses perputaran uang pada tahap awal dimulai dari operasi moneter oleh bank sentral. Operasi moneter ini akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar. Pengaruh langsungnya yaitu terjadi melalui investasi, jual atau beli valuta asing dalam rangka stabilitas nilai tukar.
Sementara pengaruh tidak langsung itu terjadi karena operasi moneter oleh bank sentral mempengaruhi perkembangan suku bunga di pasar uang dalam negeri sehingga mempengaruhi perbedaan suku bunga di dalam negeri dan suku bunga di luar negeri atau interest rate differential yang selanjutnya akan mempengaruhi besarnya aliran dana dari dan keluar negeri. Tahap berikutnya, perubahan nilai tukar berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan harga-harga barang dan jasa di dalam negeri. Pengaruh langsung atau direct exchange rate pass-through terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi pola pembentukan harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi oleh masyarakat. Khususnya terhadap barang impor, sedangkan pengaruh tidak langsung terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor yang pada gilirannya berdampak pada output dan perkembangan harga-harga barang dan jasa. Yang kelima yaitu saluran harga aset. Perubahan harga aset baik dalam hal aset keuangan atau obligasi dan saham maupun aset fisik atau seperti properti dan emas banyak dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan moneter. Bahkan, portofolio investasi menyebabkan transmisi ini tidak hanya berupa simpanan di bank dan instrumen lain di pasar uang, tetapi juga dalam bentuk obligasi dan saham secara aset fisik. Perubahan suku bunga serta nilai tukar akan berpengaruh terhadap volume transaksi dan harga obligasi, saham dan aset fisik. Selanjutnya, perubahan harga aset tersebut pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kegiatan di sektor real seperti permintaan terhadap konsumsi baik karena efek kekayaan yang dimiliki atau wealth effect maupun akibat perubahan hasil penanaman aset finansial dan aset fisik atau substitutional dan income effect. Sebagai bagian dari kondisi di atas, pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi oleh permintaan investasi oleh dunia usaha. Hal ini terkait dengan dampak perubahan harga aset tersebut dengan biaya struktur, produksi, dan investasi di mana pada akhirnya akan berpengaruh terhadap permintaan agregat, output, maupun inflasi. Yang terakhir yaitu saluran ekspektasi. Semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi atau expectation channel semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Para pelaku ekonomi dalam menentukan tindakan bisnisnya akan mendasarkan pada prospek ekonomi dan keuangan ke depan. Mereka akan membentuk persepsi bahwa terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan di samping persepsi yang bersifat individual. Ekspektasi para pelaku ekonomi yang dimaksud biasanya akan dipengaruhi oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan serta antisipasinya terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dan bank sentral. Berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat, di samping pengaruh perkembangan inflasi yang terjadi atau inertia. Ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar di sektor keuangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan moneter bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek, misalnya SBI dan PUAB. Yang selanjutnya melalui transmisi saluran suku bunga akan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan atau deposito dan kredit, serta melalui transmisi saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar
Semakin kredibel kebijakan moneter yang antara lain yang ditunjukkan pada kemampuan dalam mengendalikan suku bunga dan stabilitas nilai tukar, semakin kuat pula dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat.